jago nyanyi itu Pak Andi, Pak Satbar, Biro Ekonomi, dan teman-teman semua PI. Bapak Ibu, berdasarkan surat yang kita dapati dikirimkan bahwa substansi pertemuan kita pada hari ini adalah mendengarkan beberapa masukan dari semua, lalu kemudian serat anggaran, arah kebijakan dalam rangka apa? Mendorong UMKM. Kalau kita mengacu setiap kali pidato Bapak Presiden, setiap momentum termasuk di tahun kemarin, bahwa diharapkan 30 juta pelaku UMKM tahun ini harus naik kelas. Ya, ini data dari 40 juta, tapi data kemarin 40 juta. Jadi diharapkan untuk 40 juta itu dari ekosistem yang ada, kita juga di Sulawesi Tenggara yang 2,7 juta penduduknya ini juga punya kontribusi yang sama terhadap 40 juta itu. Oleh karena itu diharapkan kita duduk bersama semua di sini, bagaimana masing-masing menentukan perannya masing-masing dalam mendorong akselerasi. Karena Pak Presiden bahwa UMKM ini sebagai daya saing ekonomi bangsa dan daya saing ekonomi daerah harus dikeroyok sama-sama untuk mereka itu diberi ruang yang luas. Nah, oleh karena itu dari berbagai macam kegiatan yang saya pernah ikuti di Jakarta dan beberapa tempat-tempat yang lain, rupanya UMKM ini banyak hal yang mesti kita pikirkan bersama-sama. Tadi BI telah merumuskan 3 hal penting. Saya catat tadi ada yang pertama adalah, yang kedua pembiayaan, yang ketiga itu adalah kapasitas. Nah, oleh karena itu kami di forum ini ingin memberikan informasi terhadap tuan rumah bahwa saat ini dari 12 perusahaan daerah yang concern Pemprov sebagai pemegang saham mendorong 12 perusahaan daerah untuk fokus pada melihat sektor ekonomi mikro kecil yang saat ini termasuk teman-teman saya dari Palembang Utara, Kendari sampai di Wakatobi telah menyalurkan kredit sebesar 230 miliar. Nah, dari 30 miliar ini, 285 miliar total kredit yang tersalur. Itu kredit untuk para pelaku usaha itu hampir 60%. Ya, portofolio kredit itu 65% itu tersalur pada kredit sektor usaha. Kalau dari sisi kapasitas akses pembiayaan, berarti program ini masuk kepada program pembiayaan versi program Bank Indonesia tadi. Oleh karena itu, untuk tahun depan kita juga terus, karena memang kemarin BI Pak Sultra di tengah pandemi kemarin memang hampir semua aksi perbankan mengalami kemunduran, khususnya pada sektor terus prudent terhadap UMKM. Dari sisi kapasitas, kemarin kami khusus dari BPR kami dapat laporkan dan sampaikan bahwa kami kerjasama dengan Kementerian Trans untuk menyelenggarakan 25 kelas, ya, 25 kelas yang terdiri dari 20 orang setiap kelas, jadi totalnya itu hampir 340 orang yang dilatih selama pandemi. Itu keliling Pak, dari Konawe Utara, Konawe, Kendari, Bombanan sampai di Buton. 25 kelas ya, 25 kelas, masing-masing kelas sudah 20 orang dengan masing-masing kelas itu diberi pemahaman peningkatan kapasitas kurang lebih 5 hari. Jadi kalau kita hitung-hitung jumlahnya itu pas 900 jam. Nah, dengan total anggaran kemarin 1,2 miliar. Itu bagian dari kontribusi bahwa UMKM ini harus dikelola, Pak. Nah, kami kemarin tidak berlibur, kemudian dilatih ditingkatkan kapasitasnya untuk apa? Untuk mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Nah, itu hasilnya ya mereka telah
bagi nasabah-nasabah yang sumbernya dari UMKM lalu mengalami kecelakaan kerja, itu juga dijamin oleh BPJS Tenagakerjaan. Kami telah MOU di Raha bersama dengan 17 BPR Sulawesi Tenggara, 12 BPR perusahaan daerah, dan 5 BPR swasta yang lain. Kedepan juga nanti kita bersama Biro Ekonomi arah CSR juga akan difokuskan sebagian pada peningkatan UMKM, khususnya BUMDes Bank Indonesia. Kami kemarin tercatat ada 37 rekening BUMDes yang ada di BPR Konawe, dan 7 BUMDes telah kami kerjasamakan dengan membangun unit-unit bisnis yang baru. Tapi ada kendalanya Bank Indonesia. Di BUMDes itu pertama modal kecil. Poin pertama. Poin yang kedua adalah tidak digaji. Ya. Para pekerja BUMDes itu tidak boleh digaji dari modal. Jadi APBDes itu misalkan satu desa menganggarkan 50 juta terhadap BUMDes A. Lalu uang 50 juta itu dikelola sepenuhnya itu untuk pelaksanaan unit bisnisnya. Tidak diperkenankan 50 juta itu mendapatkan gaji dari situ. Jadi hampir dipastikan mana ada hari ini orang-orang mewakafkan dirinya untuk bekerja di BUMDes. Bisnis hari ini untungnya tahun depan, Pak. 2 tahun depan, 3 tahun depan. Saya sudah diskusi sama 7 BUMDes. Selama 1 tahun ini mereka profit hanya 2,7 juta. 2,7 juta 50% masuk ke APBD desa sebagai sumber PAD desa. 1,7 juta dibagi-bagi. Itu nanti menjadi bahan kajian dari teman-teman BI untuk bagaimana merumuskan. Ya sama-sama. Oh, BPM. Poin yang berikutnya mekanisme pemilihan. Ini juga menjadi bantu juga. Mekanisme pemilihan dari BUMDes itu dipilih bukan dilihat dari kompetensinya, tetapi mekanisme pemilihan. Siapa yang suaranya paling banyak, biar orangnya bukan backgroundnya dari pemikir dan bisnismen, tapi paling banyak politisnya. Saya bagi keluargaku, lalu tahu ada duit di sana kali itu, ada duit di sana 50 juta. Saya masih jadi ketua, pilih saya, lalu itu diselamatkan mindsetnya bukan ke bisnis. Nah itu menjadi rujukan sehingga kemarin hampir saja setiap kali program BUMDes itu tidak berjalan. Kami baru dapat 7 yang kami support, kami dorong, termasuk kami latih di bidang keuangan karena kepala desa juga sebagai punya saham di BPR Batramas. Nah itu poin selanjutnya terakhir, termasuk juga kerjasama dengan balai latihan kerja yang mereka yang saat ini dilatih. Jadi kita punya pengangguran di Sulawesi Tenggara ini hampir 50.000. Kebetulan juga saya dari BLK ditugaskan sebagai ketua FKLP Sulawesi Tenggara. Tugas kami adalah bagaimana dari 50.000 pengangguran di Sultra itu bisa terserap di dunia kerja. Nah, saya bersama teman-teman seluruh termasuk dari perhotelan, mobil, kemudian dari ambang. Nah itu yang coba dilatih. Bagi yang mau kerja sebagai pengusaha muda baru, itu kami support dari Perparindo untuk melakukan MOU dalam sisi aspek permodalan. Itu hal yang dapat saya sampaikan. Bagian dari informasi berkaitan dengan surat hari ini. Terima kasih tuan rumah telah menginisiasi legislasi di Bakan Hill. Terima kasih dan thank you.